Tersangka menggunakan modus operandi dengan menggugah dan menyebarluaskan video di platform media sosial Instagram, memanfaatkan teknologi deepfake yang dalam aktivitasnya menggunakan foto dan suara yang menyerupai Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang hal ini dilakukan agar tampak seolah mereka menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, Kasubdit 2, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Kombes Pol Ferdi Irawan, SIK MSI, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Non-Perjudian, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kemenkomdigi, Bapak Oki Robiana Sulaiman Eskom, Mkom, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, dan rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Kami kembali hari ini akan melakukan konferensi pers terkait dengan pengembangan kasus tindak pidana deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara dengan modus pemberian bantuan pemerintah pada hari ini Jumat 7 Februari 2025. Di mana deepfake ini berdasarkan laporan polisi nomor LPA /3/1 Romawi /2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri tanggal 14 Januari 2025. Kami akan menyampaikan sedikit overview terkait dengan Artificial Intelligence atau kita sebutnya AI atau kecerdasan buatan yang saat ini telah menjadi bagian penting dalam membantu kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pekerjaan di rumah hingga aktivitas sehari-hari di kantor maupun kehidupan sosial. Seiring berjalannya waktu, maka AI mulai disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan penipuan. Salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang digunakan untuk membuat video, gambar, ataupun audio palsu yang terlihat atau terdengar sangat nyata. Deepfake dapat memanipulasi gambar atau video sehingga terlihat seperti seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan ataupun tidak pernah terjadi. Banyaknya korban akibat adanya oknum yang menyalahgunakan teknologi AI dengan membuat video deepfake untuk dilakukan aktivitas penipuan, maka Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengambil langkah tegas untuk mengatasi penipuan ini, salah satunya yaitu video deepfake terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah kewibawaan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto agar tidak menimbulkan distrust ataupun ketidakpercayaan dari masyarakat serta mencegah terjadinya kegaduhan. Karena penyebaran informasi ini, jika ini terus-menerus disampaikan dan tidak dibatasi ataupun dilakukan penegakan hukum ataupun mitigasi dan litigasi, maka aktivitas penipuan ini dianggap menjadi suatu hal yang benar. Sehingga pada tanggal 4 Februari 2025, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil mengamankan tersangka inisial JS, 25 tahun, yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung ini sama dengan tersangka yang sebelumnya dilakukan penangkapan. Tersangka menggunakan modus operandi dengan menggugah dan menyebarluaskan video di platform media sosial Instagram, memanfaatkan teknologi deepfake yang dalam aktivitasnya menggunakan foto dan suara yang menyerupai Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Yang hal ini dilakukan agar tampak seolah mereka menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkait beredarnya video deepfake yang menampilkan Ibu Sri Mulyani, video tersebut diambil dari 2 kegiatan resmi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, yaitu 1. Kegiatan Festival Transformasi yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2020. Talkshow yang kedua, Talkshow Neraca Komunitas pada tanggal 30 Mei 2022. Penangkapan terhadap pelaku kejahatan deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang berhasil ditangkap oleh Ditbid Cyber Barreskrim Polri pada tanggal 16 Januari 2025 dengan tersangka EMA. Tersangka JS memperoleh video dengan cara mengunduh postingan video deepfake yang terdapat di akun Instagram milik orang lain. Dengan proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci, yaitu Prabowo giveaway. Dan setelah mendapatkan video tersebut, tersangka menggugahnya ke akun Instagram Indo Berbagi 2025 yang dikelola oleh tersangka dengan jumlah followers kurang lebih 9.399. Yang dalam video diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik perhatian masyarakat untuk menghubungi tersangka yang kemudian diarahkan oleh tersangka agar mengisi pendaftaran penerima bantuan. Setelah itu, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi. Korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka, sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada. Kami juga berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Digital, Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri, terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, khususnya video-video deepfake dengan hasil sebagai berikut, bahwa hasil analisa dengan menggunakan software video forensik metode deepfake face detection, pada video tersebut terdapat adanya deepfake face dengan nilai hampir 100%. Fake dan dengan menggunakan analisa deepfake detection face gun, deepfake didapat nilai GAN, Generative Adversarial Neural Network dengan skor GAN 1.00. Dari hasil analisa error level analysis, terdapat adanya penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video, yang menandakan adanya proses editing dan dapat disimpulkan bahwa momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar dan tidak kontinu dan tidak saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti pada frame-frame tersebut ditemukan adanya penyisipan, penggabungan maupun pemotongan frame. Tersangka JS dari hasil pemeriksaannya mengakui bahwa telah melakukan kegiatan penipuan ini sejak tahun 2024, yang modus operandinya adalah menyebarkan konten berupa video deepfake yang menampilkan pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, sejak bulan Desember, tersangka telah meraup keuntungan kurang lebih sebesar 65 juta, yang juga korbannya kurang lebih 100 orang, berasal dari 20 provinsi, dengan jumlah korban terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Tersangka JS dilakukan penangkapan pada hari Selasa, 4 Februari 2025, di kediamannya di Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di mana tersangka JS berperan dalam mengunggah video deepfake dengan menambahkan caption dan nomor WhatsApp. Sampai dengan saat ini, penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri mendalami apakah tersangka JS melaksanakan aksinya ini merupakan sindikat, karena kita akan hubungkan dengan pengungkapan kasus yang sebelumnya. Barang bukti yang telah diamankan yaitu 1 unit handphone merek Vivo 1820, IMEI sekian dan sekian, ada 2 IMEI. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy S24 dengan 2 IMEI, kemudian 1 unit handphone merek Vivo
Y12S 2021 dengan 2 IMEI. 1 unit handphone merek Poco M3 IMEI juga dengan 2 IMEI, 1 buah KTP atas nama JS, 1 buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379 sekian. Tersangka JS dijerat dengan menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau penipuan pasal 51 ayat 1 Junto pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam mengatasi kejahatan cyber, tentunya kami juga tidak bisa bekerja sendiri, maka kami juga mengedepankan kerjasama, apakah itu joint investigasi, sharing informasi, ataupun capacity building, peningkatan kemampuan. Yang dalam kasus ini, kami mengapresiasi respon cepat Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi, atas kerjasama dan sinergitas yang telah dilakukan. Berkat langkah proaktif tersebut, maka Kemenkomdigi telah melakukan hal-hal yang konkret, ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau, dan telah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sehingga tidak bisa diakses lagi akun yang dimiliki oleh tersangka. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Teknologi artificial intelligence semakin canggih, sehingga kita harus lebih waspada terhadap potensi penipuan yang dapat merugikan kita. Pastikan untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya, serta gunakan sumber berita yang kredibel. Jika menemukan indikasi penipuan atau konten deepfake yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.